Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di Rabu pagi ini. Tentu itu adalah anugerah dan berkat dari Allah buat saudara dan saya. Maka mari kita yang mensyukuri kebaikan Tuhan ini, kita bawa kesediaan kita untuk menerima firman-Nya lewat pembacaan Alkitab dan pemberitaannya di pagi hari ini. Mari kita awali dengan doa saudaraku, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami. Berkat-Mu menghantar kami ada di hari yang baru ini. Sebelum jauh kami melangkah menyusurinya, kami datang membawa kesediaan kami untuk menerima firman-Mu. Dengan percaya lewat firman Allah ini akan menjadi bekal bagi kami untuk memperjuangkan kehidupan hari ini. Dan segala apa yang menjadi semangat kami akan mengalami restu Tuhan, dan kami pun mengalami sukacita di dalamnya. Karena itu ya Allah di sorga, berfirmanlah untuk kami, karena kami telah sedia mendengarkannya. Demi Yesus Tuhan kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Rabu pagi ini terambil dari kitab Ibrani 12 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi kita yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anak-anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu itu, pada waktu ia diberikan, tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tetapi kemudian Ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Saudaraku, tema renungan kita di Rabu pagi ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat, yaitu arah pandangan. Saudaraku, kalau kita melihat tema renungan kita yang ditulis di SBU arah pandangan, artinya mau mengatakan kepada saya dan saudara, sangat baik sekali setiap orang saat berjalan ke depan
memperhatikan apa yang ada di depannya, yang bisa kita bilang apa yang kita pandang atau apa yang kita lihat, supaya kita tidak jatuh atau kita tidak mengalami kecelakaan, ya. Ibarat seorang supir, kalau dia tidak pandangannya ke depan, dia tidak mengarahkan penglihatannya ke depan, maka pasti, ya, supir itu akan membelokkan kendaraan yang dia kendarai bukan ke jalan yang benar, tapi mungkin ke selokan, ke jurang, dan seterusnya, ya. Jadi sangat baik sekali saudaraku kalau manusia itu memahami bahwa ketika dia berjalan, dia harus mengarahkan pandangannya itu ke jalan yang memang harus dia lewati, ya, supaya sekali lagi dia tidak mengalami kecelakaan dan sebagainya. Nah, itu kalau kita berbicara tentang manusia yang sedang melakukan perjalanan, saudaraku, supaya dia bisa tiba di tujuan, dia harus terus arahkan pandangannya ke jalan yang menuju tempat di mana yang akan dia tuju. Nah, saudaraku, tentu ini sama dengan ketika kita berbicara mengarahkan pandangan kita, ya, kepada Allah, untuk supaya kita bisa tiba mencapai Allah. Artinya saudaraku, supaya kita bisa mencapai tujuan hidup kita untuk berdiam bersama dengan Allah, yang biasa kita kenal, kita masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, ternyata memang ada jalan yang Tuhan sediakan bagi manusia untuk melangkah menuju kepada rumah Bapa, rumah Allah yang kekal, yaitu sorga. Jadi penting sekali, seperti sorotan tema khotbah kita arahkan pandangan kita. Jangan kita belokkan jalan itu, ya, menurut pandangan maunya kita, tapi menurut apa yang Allah tetapkan, apa yang Allah mau dalam hidup kita. Nah, ini teladan yang diberikan oleh Yesus ketika dia ada di dunia. Betul-betul dia mengikuti jalan yang ditunjukkan Bapaknya. Pandangannya fokus terus ke sana, arahnya terus ke sana, dia tidak membelokkan. Kalau Bapaknya bilang kau harus lahir di kandang, dia lahir di kandang. Kalau Bapaknya bilang kamu harus dikejar, dia relakan dirinya. Kalau Bapaknya bilang kau harus dicambuk, bahkan disalibkan, dia ikuti semua jalan itu. Jadi pandangannya, arah pandangannya tetap ke situ. Dia tidak mau keluar dari situ, ya. Karena dia tahu walaupun dalam derita, ya, ketika dia mengikuti apa yang ditunjukkan oleh Tuhan, itu bukan kutuk, tapi itu berkat, ya. Sama dalam bacaan kita dikatakan, ketika seorang ayah mengajar anaknya, memarahi anaknya, ya, itu sesuatu yang baik untuk anaknya, supaya anaknya tahu bagaimana dia memperbaiki hidupnya. Kalau karena ayah ini manja kepada anaknya, dia biarkan anaknya mencuri, tetap saja dia sayang, dia katakan tidak apa-apa nak, lakukan saja seturut apa maumu. Saya pikir anak ini akan terjebak dalam sebuah penderitaan yang lebih dalam lagi. Tapi kalau dia dudukkan anaknya dan dia nasihati, dia marahi, katakan demikian, tidak baik kamu mencuri nak. Bukan saja hanya mempermalukan orang tua, tapi juga akan merusak masa depanmu. Karena tidak ada seorang pencuri yang akan bisa diterima dalam komunitas kelompok hidup manapun. Saya pikir ini baik. Jadi jangan kita lihat amarah itu sebuah kebencian yang akhirnya membuat anak ini harus
membalas marah kepada orang tuanya, tidak. Jadi ketika kita dididik oleh Allah dalam perjalanan yang ada, kita tetap fokus ke jalan itu. Jangan pernah kita lari dari jalan itu. Kenapa saudaraku? Kita keluar pun dengan langkah yang lebih cepat, ya, dengan cara yang lebih lihai dan luar biasa. Tetap saja di jalan yang tidak sama yang Tuhan tunjukkan ini juga ada penderitaan. Lalu untuk apa kalau kita keluar dari rel jalan Tuhan, ternyata di sini ada penderitaan juga, bahkan lebih parah. Mendingan kita bertahan di sini. Karena walaupun kita menderita, upahnya tetap sorga. Ini yang dilakukan oleh Yesus. Dia berdoa, dia sudah katakan, ya Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Dia tidak sanggup, tapi dia bilang, biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Artinya dia kembali menyerahkan sepenuhnya kepada kehendak Bapanya. Kalau dia harus dicambuk, mungkin itu kenyataan yang harus dia terima. Dia tidak harus membalasnya. Dia tidak harus menunjukkan kekuatannya, karena memang Bapanya sudah menetapkan kamu harus menderita via dolorosa, jalan memikul salib, ya. Khotbah kita yang kemarin, setia memikul salib dalam derita apapun, upahnya adalah sorga, ya. Ini yang mau dikatakan di dalam ayatnya yang ketiga, saudaraku, di bacaan kita. Demikian bunyinya, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung beban yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ingat bahwa dia pernah mengalami penderitaan yang sangat hebat. Tapi bukan berarti, saudaraku, dia harus meninggalkan Allahnya, meninggalkan Bapanya. Kata dia di situ menunjuk Yesus, ya. Jadi firman Tuhan pagi hari ini, saudaraku, betul-betul mengarahkan kita untuk tetap pada pandangan hidup kita. Kalau kita mau sampai kepada sorga, apa pandangan arah hidup kita supaya kita tetap ada berjalan di jalan Tuhan menuju sorga? Kita lihat ayatnya yang kedua, bacaan kita dikatakan begini, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia. Jadi arah pandangan kita tidak ada yang lain, dikatakan di ayat 2, hanya Yesus. Yesus yang mengarahkan kita kepada iman, iman yang membawa kita kepada kesempurnaan, itulah sorga, saudaraku. Jadi jangan kita mengikuti petunjuk jalan yang ditunjukkan oleh dunia, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan jabatan ini, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan benda ini, menghalalkan segala cara untuk menjadi terhormat dan terkenal. Jangan, saudaraku. Semua yang disebutkan itu tadi sifatnya sementara, bukan kekal. Karena khotbah kemarin katakan dunia ini identik dengan kefanaan. Artinya tidak ada yang kekal di dunia ini. Jangan kita bertahan, saudaraku, untuk sesuatu yang menyesatkan kita. Hanya Yesus yang membawa kita kepada sorga. Dan kalau kita sampai di sorga, saudaraku, pangkat kita lebih tinggi dari jenderal. Amin. Karena kita menjadi anak Tuhan. Mahkota kemuliaan dilekatkan di kepala kita. Kita lebih terhormat daripada seorang pejabat tinggi. Bukan berarti kita tidak boleh jadi pejabat. Silakan kalau Tuhan berkenan atas itu. Tapi jangan untuk mendapatkan jabatan tersebut kita meninggalkan jalan Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Jangan, saudaraku. Kita boleh tertawa dengan apa yang kita dapatkan. Tapi suatu ketika kita tidak mendapatkan apa yang Tuhan sediakan di dalam Yesus bagi kita, yaitu keselamatan yang kekal. Jadi saya pikir jelas bagi kita hari ini, saudaraku, arah pandangan kita, tema bagi kita katakan, satu, hanya Yesus, tidak ada yang lain. Karena dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, Dia jalan menuju sorga. Karena Dia benar,
karena Dia hidup. Itulah kekuatan iman kita, saudaraku. Jadi mari kita menjalani hidup ini dengan tetap arahkan pandangan kita hanya di dalam Yesus, karena Dialah jalan keselamatan bagi saudara dan saya. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah memberikan pengertian kepada kami kalau Engkau adalah Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus, sehingga tidak ada alasan bagi kami untuk membelokkan iman percaya kami ini lalu mencari Allah lain. Tetapi kami terus menyembah Engkau, karena kami tahu dalam Engkau tidak ada yang sia-sia. Dalam catatan sejarah dunia ini, bahkan dalam catatan sejarah kekristenan, Engkau sudah berbicara kepada kami, Engkaulah sorga bagi kami. Dan semua orang percaya akan kekuasaan dan kekuatan-Mu sebagai Allah yang hidup, yang sudah Engkau nyatakan di dalam Yesus Kristus. Memang Engkau mati, tapi Engkau bangkit, dan Engkau naik ke sorga, dan tidak ada satu kekuatan yang bisa mengalahkan kekuatan-Mu. Karena itu Tuhan, biarkan kami terus menyembah Engkau, terus berada di jalan-Mu, karena itulah yang akan membawa kami kepada kehidupan yang kekal, berdiam bersama dengan Engkau di sorga yang kudus. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Ampunkan salah dosa-dosa kami, dengarkan doa kami, sempurnakan dan kabulkan, karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin.